House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Semangat, 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 semangat ya. Ini buat yang long weekend. Hari ini sudah cukup banyak yang liburan ya. Karena kemarin kan apa sih kenaikan Isa Al-Masih begitu ya. Nah, menemani Anda seperti biasanya di setiap hari Jumat Pelangi Kasih spesial weekend. Hari ini saya tidak akan mengajak jalan-jalan, tetapi saya akan mengajak Anda untuk mempercantik dan mempertampan diri begitu ya. Nah, ini juga wajib nih buat Anda yang mempunyai usaha-usaha galeri ataupun toko emas, toko berlian. Nah, bermitra dengan kami tuh ya, supaya kami juga bisa bersiaran di tempat Anda begitu ya. Di Maestro di Pelangi Kasih spesial weekend kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah perhiasan-perhiasan. Karena perhiasan-perhiasan sekarang ini kan tidak identik punya wanita ya. Karena laki-laki sekarang ini kan juga sudah mulai melirik aksesoris begitu ya. Tapi memang itulah perkembangan. Nanti seperti apa? Tetap di Pelangi Kasih spesial weekend. Iya, masih di Pelangi Kasih spesial weekend ya. Dan selamat menikmati liburan buat Anda yang masih liburan. Kayaknya panjang sampai weekend besok. Dan juga kayaknya Senin baru masuk begitu. Nah, ini kesempatan buat Anda nih Sobat Maestro ya, untuk mulai menata penampilan. Karena ya kan penampilan ini penting juga ya buat Anda kaum profesional. Atau mungkin juga yang ya ibu-ibu kan juga penting ya penampilan ya. Nah, banyak orang apalagi kaum wanita ini suka mengkoleksi berbagai jenis perhiasan ya, seperti liontin, kalung, gelang, anting dan berbagai macam jenis perhiasan lainnya. Di mana perhiasan digunakan bukan hanya sebagai penambah keindahan dalam segi penampilan, tetapi juga sebagai lambang martabat, integritas serta status sosial dari orang yang memakainya. Selain itu berbagai jenis perhiasan banyak dipengaruhi oleh faktor budaya, ras, agama, dan lainnya sehingga setiap bentuk atau corak perhiasan yang dihasilkan ini mencerminkan identitas dari budaya atau ragam agama tertentu begitu ya. Jadi setiap agama pun ada simbol-simbolnya begitu ya, dan itu unik begitu ya. Ada yang terbuat dari perak, ada dari emas, berlian dengan berbagai macam bentuk ya. Nah, terus juga lebih jauh lagi ya, ini kan perkembangannya cukup signifikan begitu. Dan kalau saya perhatikan itu ya, model-model perhiasan di zaman-zaman prasejarah itu dimunculkan kembali gitu Sobat Maestro. Seperti tren mode ya, kayak baju itu kembali ke retro dan segala macamnya ya. Begitu juga dengan bentuk-bentuk perhiasan. Nah, di hari zaman prasejarah, bentuk-bentuk perhiasan bukan terbuat dari emas, perak, atau batu mewah. Akan tetapi bentuk perhiasan zaman prasejarah terbuat dari kulit binatang, tulang, daun, kayu, ya, cangkang kerang. Sehingga bentuk dan materi perhiasan mengalami perubahan dari masa ke masa. Nah, fungsi perhiasan ini terus berubah dan bertambah dipengaruhi oleh konstruksi budaya di setiap zaman, mulai dari fungsinya yang sebagai mata uang sampai sekarang ini sudah bisa dijadikan investasi ya Sobat Maestro ya. Tampilannya cantik, menarik, ganteng, berwibawa, tapi juga menjadi investasi gitu. Oh, itu kerennya sekarang ya. Kalau zaman dulu kan orang masih belum kepikir ya dengan investasi dalam bentuk perhiasan ya. Apalagi emas, berlian itu kan investasinya tiap tahun kan lumayan ya. Sekarang emas sudah berapa ya, 1.300 ya. Nah, kan hampir mirip kayak tanah Sobat Maestro. Itu kan dari investasi kan, emas dan tanah itu lumayan untuk berinvestasi. Dan itu kan kalau perhiasan kan lebih mudah cairnya ya. Dan ya dengan nilainya yang lumayan tiap tahun ya. Nah, di zaman prasejarah begitu ya,
fungsi dari perhiasan digunakan sebagai penunjang atau penambah untuk melakukan ritual-ritual gitu ya. Dan pada zaman prasejarah fungsi perhiasan ini sebagai penunjang kegiatan keagamaan mereka, kepercayaan mereka. Kemudian pada zaman kerajaan, fungsi perhiasan digunakan sebagai aset untuk mengamankan kekayaan atau menjadi sebuah simbol dari identitas yang mencerminkan kerajaan tersebut ya. Kalau kita misalnya dilihat ya film-film gitu kan, ada kayak logo lambang ya. Ini anak kerajaan, anak raja atau anak pati atau anak tumenggung, itu dia mempunyai kayak simbol sendiri gitu perhiasannya. Udah tahu nih ya, jadi dari cucuk kondenya, dari antingnya, jadi itu sudah ada lambangnya. Nggak ada kartu identitas. Dulu kan belum ada KTP ya Sobat Maestro ya. Angin aja nggak punya KTP. Jadi kayak angin deh ya. Nah, zaman dulu sebagai simbol identitas itu adalah dari perhiasan. Jadi orang tahu nih, wah ini perhiasannya kayak begini, oh ini selir A, selir B. Oh ini anaknya Tumenggung A, anaknya Tumenggung B ya. Oh ini anaknya Brahmana, oh ini anaknya pendeta A. Zaman dulu ya, pendeta dalam agama prasejarah begitu. Itu sudah bisa dilihat dari perhiasan yang digunakan begitu ya. Nah, kemudian fungsi perhiasan bukan lagi untuk jimat atau ritual-ritual keagamaan, tetapi digunakan sebagai menunjang martabat, kemapanan, dan integritas dari orang yang memakainya. Bahkan perhiasan berlian wanita merupakan perhiasan yang paling banyak dicari dan dijadikan koleksi hingga saat ini. Sehingga banyak orang, apalagi kaum wanita yang berbondong-bondong ingin memiliki maupun mengkoleksi berbagai jenis berlian ini ya Sobat Maestro ya. Nah, nanti kita akan coba lihat kembali sejarah perjalanan perhiasan dan mengingatkan Anda Sobat Maestro yang memiliki usaha ya berlian boleh ataupun usaha-usaha perhiasan ya, mau emas, perak, kemenyan enggak ya. Yang punya aksesoris begitu. Nah, Radio Maestro bisa menjadi pilihan yang tepat buat Anda untuk bermitra karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa Anda dapatkan. Salah satunya adalah kami bisa bersiaran di tempat Anda ya, bisa memperkenalkan produk-produk aksesoris berlian, emas, perak yang karena setiap toko kan berbeda ya, dan fasilitasnya juga berbeda. Nah, kami bisa menunjukkan itu tuh kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya. Atau mungkin juga kita kan juga sering nih acara-acara di luar gitu ya, di mall dan di berbagai tempat. Nah, kami juga bisa tuh ya bermitra dengan Anda supaya produk-produk Anda semakin dikenal luas oleh masyarakat dan tepat sasaran. Oke, nanti kita akan telusuri ya jejak sejarah perhiasan ini seperti apa. Kita dengarkan lagu-lagu yang udah disiapkan oleh rekan Stefanus buat Anda. Masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend ya, saya Ari dan juga rekan Stefanus masih menemani Anda dan mengingatkan Anda ini Sobat Maestro ya, karena beberapa waktu ke depan ini cuaca cukup panas ya. Dari beberapa dokter juga tim medis dan juga peneliti menyarankan buat Anda yang keluar rumah begitu ya, banyak menggunakan tabir surya ataupun sunblock ataupun ya mungkin payung, topi dan segala macam begitu ya, karena cuacanya itu sudah sangat tidak sehat untuk kesehatan kulit Anda. Nah, buat Anda juga yang mempunyai usaha di bidang kecantikan ataupun skincare gitu, boleh banget juga bermitra dengan Radio Maestro begitu ya, untuk memperkenalkan nih yang bagus ini buat tabir suryanya kayak gimana, buat make up untuk ke kantor kayak gimana ya. Kan
namanya skincare ini sekarang ini kan juga bukan hanya monopoli buat kaum wanita ya, laki-laki kan juga ada beberapa produk-produk ataupun perusahaan-perusahaan yang melirik tuh ya kosmetik buat pria gitu. Nah, boleh bermitra dengan kami ya. Bisa menghubungi hotline Radio Maestro di 0813200000925 atau DM aja ke Instagram @maestroradio_bandung. Nah, ini kan sama ya, setali dua uang itu antara fashion dan juga skincare ya. Itu dan mode ya, itu kan udah jadi rangkaian ya. Nah, jadi khususnya di perhiasan ini kan juga bukan hanya monopoli sebagai milik orang wanita. Sekarang laki-laki kan juga cukup banyak ya, ada men's jewelry gitu ya. Jadi produk-produk yang menghadirkan perhiasan khusus pria nih ya. Cincinnya juga udah macem-macem nih ya, dari yang segede kutil sampai segede gaban. Ada yang macem-macemnya begitu kan. Nah, perjalanan penggunaan perhiasan terus mengalami perkembangan sejak zaman dulu kala. Faktanya manusia mengenal perhiasan sejak ribuan tahun yang lalu. Budaya, ras, agama, dan lainnya juga mempengaruhi perkembangan perhiasan di dunia. Raja zaman dahulu sudah memakai perhiasan seperti kalung, mahkota, cincin, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, zaman Mesir kuno nih ya, kita mulai dari zaman Mesir kuno, di mana penggunaan perhiasan berawal sejak zaman Mesir kuno sekitar tahun 5550 sebelum Masehi sampai 20 sebelum Masehi ya. Jadi kayak zaman-zamannya zaman Mesir ya, dari zaman-zaman Nabi Adam mah belum pakai perhiasan ya. Pakai perhiasan tapi masih pakai daun gitu-gitulah ya. Nah, dalam sejarah nggak dicatat. Nah, disinilah era perhiasan mulai banyak digunakan, akan tetapi kala itu mereka masih menggunakannya berbagai tembaga untuk bahan membuat perhiasan ya, belum ditemukan emas. Lalu banyak orang membuat manik-manik ya dari sayap burung, kumbang skarab, serigala, harimau ya. Ini bukan serigalanya dibuat anting-anting, bukan ya. Jadi dari kuku harimau, terus taring harimau gitu ya. Kulit harimau itu dipakai yang seperti itu. Nah, kadang-kadang manusia zaman itu juga memakai jenis batu-batuan untuk membuat perhiasan ya. Nah, itu di zaman Mesir kuno. Kemudian di zaman Mesopotamia kuno, ini sekitar tahun 2750 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia kuno ini membentuk sebuah perhiasan kerucut ya, dedaunan ya, anggur, spiral dan lainnya dengan bahan-bahan dari bebatuan ya. Jadi mereka mulai membuat bebatuan. Kan kalau kita melihat ya di salah satu museum ya, di beberapa negara, saya belum nemu ya di Indonesia ada museum perhiasan ya. Nah, di beberapa negara itu ada, biasanya kalau pas di mana ya? Yang saya lihat itu di Thailand itu ada. Jadi kebetulan ini perusahaan berlian. Jadi dia punya mini museum gitu Sobat Maestro ya. Jadi perkembangan bagaimana orang dari zaman prasejarah sampai kekinian, sampai menemukan berlian ya. Jadi kan kita diajak naik kayak kereta kecil gitu ya. Kita masuk gitu kan, sampai nanti bagaimana caranya orang menggali bebatuan, menemukan bebatuan, mengolah berlian dan segala macamnya. Sampai ujung-ujungnya kita disuruh beli perhiasan dari perak, emas ataupun berlian. Itu ada di Thailand ya. Itu bagus. Nah, di Indonesia kayaknya saya belum nemu ya ada toko perhiasan yang konsepnya seperti itu ya. Nah, itu
ada ya, jadi ada sambil kita disugesti, bukan disugesti sih, dikasih edukasi gitu ya, pengetahuan. Oh kayak begini nih perjalanan perhiasannya ya dari zaman ke zaman. Nah, kemudian masuk ke zaman China kuno atau Tiongkok kuno. Pada zaman ini sudah banyak orang menggunakan perhiasan berlian asli ya, karena itu sudah mulai banyak ditemukan ya, serta batu giok. Nah, ya, batu giok. Ibu Giok, ya apa kabar? Bu Giokwa, Gioklan. Ini untuk membuat perhiasan ya dengan diukir menjadi macam-macam. Ada bentuk naga, sayap burung, kura-kura, bunga, pinik, dan masih banyak lainnya digunakan untuk kalung ya, sebagai kepala liontin, gelang, cincin, dan lainnya ya. Bahkan buat rosario juga ada, buat yang tasbih juga ada, banyak sekali ya, udah mulai bervariasi ya. Nah, nanti kita akan lihat perkembangannya zaman-zaman yang lain ya. Kita nikmati dulu satu lagu manis berikut ini. Iya, masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend ya Sobat Maestro ya. Kita masih memperbincangkan tentang perhiasan-perhiasan yang menarik. Nah, ini kan juga bisa menjadi waktu buat Anda yang mungkin lagi liburan gitu ya, ya koleksi-koleksi gitu kan. Dan kalau zaman sekarang ini kan perhiasan kan seperti tadi sudah saya singgung, bukan hanya untuk penampilan tapi juga buat investasi. Lumayan Sobat Maestro ya, ngumpulin emas 1 gram 2 gram gitu kan. Tapi katanya teman saya yang memang dia pengusaha perhiasan ya, ya sekalian aja beli yang gede gitu. Kalau kecil-kecil itu ada potongannya gitu loh, rugi remi-remiannya gitu ya. Mending uangnya ditabung dulu, nanti beli aja yang misalkan 2 gram 3 gram. Sebetulnya kan ada sih yang kayak berlian, beli yang cuma seberapa karat, seberapa ya gitulah, yang kecil-kecil gitu kan. Tapi itu sayang nanti ya, sekalipun bisa dijual lagi ya. Kayak emas juga kan bisa ya, nyicil 1 gram. Tapi emas antam juga bisa sih ya. Emas antam itu kan ada yang mulai dari 250 gram ya. Gede banget 250 miligram, 1/4 gram. Nah, ataupun yang 100 miligram itu juga ada yang kecil-kecil begitu ya. Sekarang ini kan bagus ya Sobat Maestro ya. Kemarin aja saya angpau ya, imlekan itu tidak lagi dalam bentuk uang Sobat Maestro, tapi bentuk logam mulia gitu ya. Tapi kan itu sayang, nanti kalau dijual itu potongannya itu habis gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau Anda memang mau berinvestasi dengan logam mulia, sebaiknya agak gedean dikit gitu ya. Biar potongannya tidak banyak gitu, habis di potongan. Katanya sih begitu ya. Tapi kalau misalkan Anda masih ini, ditabungin aja dulu gitu kan. Misalkan sekarang kan harga emas misalkan 1.300.000 gitu, kumpulin aja sampai beli 5 gram. Nah, itu potongannya tidak terlalu terasa begitu kan, sambil nunggu emas, mudah-mudahan emas turun gitu kan, langsung beli, terus sekarang naik jual gitu ya. Ini Bapak Stefanus ini salah satu investor ini kayaknya ya. Nah, tadi di zaman China kuno ya, ataupun Tiongkok kuno. Nah, di zaman Yunani kuno, ini sejarah perhiasan di dunia Yunani kuno ini banyak perhiasan yang berbentuk kerang begitu ya. Zaman dulu itu kulit kerang itu mahal Sobat Maestro ya. Dan hewan yang terbuat dari bebatuan mutiara, jamrud, dan lainnya ya. Jadi dari budaya kan kita tahu ya, kalau giok udah pastilah juaranya di mana ya. Giok itu juaranya pasti di China, di Tiongkok itu ya. Dari giok yang macam-macam ya. Nah, di Yunani kuno itu ya, itu mulai dikembangkan peternakan mutiara tuh ya. Terus juga dari bebatuan, zamrud, dan segala macamnya.
Terus di zaman Romawi ya sekitar tahun 500-an Masehi sampai 400 Masehi, masyarakat di Romawi kuno ini membuat perhiasan ini untuk bros. Nah, ini mulai tuh ya dibuat bros. Terus juga untuk cap ya, untuk cap dan juga lainnya ya. Ini terbuat dari safir, mutiara, jamrud dan sebagainya macamnya. Kemudian di abad pertengahan, perhiasan sudah mulai menyebar ke berbagai daerah lewat ideologi keagamaan ya. Banyak orang yang menggunakan perhiasan untuk rambut nih ya, rambutnya mulai itu dikasih ya. Dulu kan jarang ada gitu kan. Ya paling dulu perhiasan kan untuk kalung, untuk gelang, untuk anting-anting aja udah jarang ya dulu ya. Nah, tapi di abad pertengahan itu sudah mulai nih ya, untuk bros, untuk rambut ya, udah jepitan gitu kan, udah mulai ada yang orang jepitannya dari berlian gitu kan. Jepitannya aja harganya kemarin saya ngecek di salah satu toko jewelry ya, jepitan itu sekutil gitu ya. Itu 27 juta Sobat Maestro. Itu kecil banget berliannya ya. Tapi itu dibuat di rambut gitu kan. Bahkan ada sekarang perhiasan bukan hanya untuk di badan tapi untuk di gigi. Jadi senyumnya bisa makceling gitu ya. Aduh takut dirampok. Karena itu kan emasnya berliannya itu kan udah mahal ya buat di gigi, ditanam di gigi begitu ya. Nah, di zaman abad pertengahan ini udah mulai aneh-aneh nih ya, perhiasan untuk di rambut, di baju. Dan itu hanya bukan hanya untuk mempercantik tetapi untuk praktis begitu. Nah, kemudian di zaman Georgia, masa ini sekitar tahun 1760 hingga 1830. Bentuk perhiasan juga mulai berkembang. Ini sudah mulai mewah dan rumit Sobat Maestro ya. Itu makanya lebih mahal ya. Nah, dari Georgia, Victoria itu kan terkenal tuh kerumitan ya. Termasuk juga ini berlian. Itu kerumitannya. Jadi mahalnya itu bukan hanya dari bahan dasarnya tapi juga kerumitan pembuatannya ya. Jadi bahan zamrud, ruby, safir ya. Nah, itu dilihat dari kerumitannya. Kemudian masuk zaman Victoria, kok kayaknya lagu klasik ya. Klasik itu kan juga ada zaman-zamannya begitu ya. Nah, zaman Victoria ini antara tahun 1835 sampai 1900 banyak dibuat perhiasan dengan bentuk burung, bulan sabit, bintang, hati, dan serangga. Ini menggunakan perhiasan untuk gelang, kalung, cincin, bros ya. Kemudian zaman Art Nouveau. Ya, ini lebih berbentuk liuk, bunga-bunga ya yang abstrak begitu ya. Batu yang digunakan sudah jenis batu mulia yang lebih indah, termasuk perhiasan berlian ya. Nah, masih ada waktu dikit lagi ya. Oke, nanti kita akan masuk ke perkembangannya bagaimana ke retro, art deco dan sebagainya macamnya. Satu lagu manis untuk Anda. Tetap di Pelangi Kasih Spesial Weekend. Iya, NDT ya, dengan Semenjak Ada Dirimu. Wow, semuanya dunia terasa indah. Dan semenjak ada aksesoris yang semakin macam-macam ya Sobat Maestro ya. Makin rame begitu ya aksesorisnya. Kalau dulu contohnya aja aksesoris itu kan kayak misalkan di hidung gitu kan, itu kan buat nyucuk kerbau ya. Sekarang banyak sekali yang hidungnya dicucuk pakai berlian gitu kan. Aduh, buat saya aja kayaknya berliannya ya. Nah, kita masuk ke zaman Edwardian ya. Zaman Edwardian ini antara tahun 1895 sampai 1915. Ini masih banyak terpengaruh dengan model perhiasan dari zaman Art Nouveau ya. Nah, ini tuh juga
jadi ini Sobat Maestro ya. Kan sebentar lagi ada Asian Song ya. Kalau kita ngomongin drakor itu kan sekarang musimnya itu apa sih namanya, supermarket, mall gitu ya. Nah ini ada bocorannya juga yang nanti ada pengusaha-pengusaha jewelry gitu, Ibu Elke gitu, nanti akan jadi kayak pertarungan gitu. Ya jadi nyambung kita siarannya hari ini ke drakornya gitu kan. Nah, buat Anda yang punya galeri ya, mau berlian, mau emas, nah boleh tuh bermitra dengan Radio Maestro supaya kami bisa menunjukkan nih yang model Edwardian tuh kayak begini, yang model Art Deco tuh kayak begini. Kalau disiarin aja kan kayaknya agak susah ya. Nah, jadi silakan bisa menghubungi hotline Radio Maestro di 081 320 000 925 atau DM aja di Maestro Radio Bandung ya di Instagramnya. Nah, kemudian di zaman Art Deco ini banyak diproduksi perhiasan dengan warna yang cerah. Bentuknya juga lebih abstrak, seperti sekarang itu kan cincin aja udah kayak spiral gitu ya. Jadi kemarin kita nyariin cincin buat didik bayi gitu, gampang gitu kan, dibilang aduh kalau kecil nanti kalau gedenya nggak bisa dipakai. Oh sekarang sudah ada yang model spiral, ada yang modelnya bisa ada kayak kunci-kunciannya begitu gitu ya, udah keren sekarang ya. Nah dari bentuk yang abstrak ini dan juga mulai disematkan di jam tangan Sobat Maestro ya. Udah mulai sekarang mah udah bukan jam tangan lagi, udah di hidung, di pipi, di kening dan segala macam ya. Nah, kemudian masuk di zaman retro. Zaman retro terjadi tepat pada Perang Dunia Kedua, di mana banyak tambang, ini kan udah mulai eksplorasi besar-besaran begitu ya. Udah banyak tambang yang diembargo sehingga perhiasan lebih banyak dibuat dari bahan-bahan logam ya. Terus juga ini mulai tahun 1950-an sampai sekarang ini ya, setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, kemudian revolusi industri dan segala macam, industri perhiasan dunia semakin maju dan berkembang. Ini mulai banyak diproduksi bentuk perhiasan baru dan bahkan ada beberapa toko yang dia membuat apa namanya ya kepingin yang model kayak begitu ya adanya di toko itu gitu ya. Jadi sekarang sudah bersaing begitu ya, jadi udah menjadi copyrightnya dari toko tersebut begitu ya. Bahkan berlian juga ya, ini paling banyak dicari hingga saat ini begitu ya. Nah jadi sekarang fungsi dari perhiasan bukan hanya untuk mempercantik dan mempertampan diri, tetapi untuk investasi juga. Nah silakan bisa bermitra dengan Radio Maestro untuk memperkenalkan nih Sobat Maestro keunikan produk-produk perhiasan Anda begitu ya. Bisa kontak call center dari Radio Maestro, call center hotline di 081321000925 ataupun 081320000925 atau DM aja di Instagramnya @maestro_radio_bandung. Baik, dari Gira Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan rekan Stefanus mohon pamit. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih spesial weekend minggu depan. Happy nice weekend dan Tuhan memberkati. Bye bye.